Selamat datang di channel Tech Hub Desa Konga. Kali ini kami akan membahas mengenai instalasi dan konfigurasi Raspberry Pi. Raspberry Pi seperti yang kita ketahui adalah SBC, Single Board Computer, yang populer beberapa tahun terakhir ini. Sekilas mirip dengan Arduino karena keduanya sama-sama memiliki port GPIO, namun masing-masing berada di kategori yang berbeda. Raspberry Pi termaksud dalam kategori mikroprosesor, sementara Arduino termaksud mikrocontroller. Raspberry Pi pertama kali dirilis tahun 2012 dan total sudah ada 5 generasi dengan model terakhir yang dirilis adalah Raspberry Pi 400. Perangkat kerasnya mengandalkan CPU berbasis ARM yang terintegrasi dalam Broadcom System on Chip. Sementara untuk sistem operasi umumnya menggunakan Raspberry Pi OS yang tak lain adalah turunan dari Linux Debian. Namun, Anda bisa juga menggunakan OS yang lain, contohnya Linux Ubuntu atau Windows 10 IoT Core. Salah satu permasalahan yang sering ditemui pada saat melakukan instalasi dan konfigurasi awal Raspberry Pi adalah perlengkapan yang diperlukan lumayan banyak, mulai dari monitor atau TV dengan interface HDMI, kabel HDMI, keyboard, mouse, dan SD card. Perangkat-perangkat ini agak sulit didapatkan di desa. Selain pengadaannya, juga memakan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, di sini kami mencoba memberikan alternatif yang praktis dan murah dengan mencoba memanfaatkan peralatan yang ada di sekitar kami. Untuk Raspberry Pi, kami akan menggunakan Raspberry Pi model 4B yang sudah mendukung boot dari USB disk. Apabila Anda menggunakan model terdahulu seperti model 2 atau 3, Anda harus menggunakan SD card, bukan USB disk. Baik, solusi-solusi yang diberikan di sini berdasarkan situasi sehari-hari yang mungkin akan Anda hadapi. Pertama, Anda memiliki kabel Ethernet dan mudah mengakses router. Situasi kedua, router susah diakses, tapi Anda tahu password jaringan Wi-Fi. Situasi ketiga, Anda tidak memiliki jaringan Wi-Fi maupun router. Tapi sebelum membahas cara-cara tersebut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada donatur kami, Bapak Ringgas Perlindungan Simanjutak, alumni Fisika Teknik ITB Angkatan 1989, yang telah bermurah hati menyumbangkan perangkat-perangkat ini. Dan juga koordinator kami di Jakarta, Bapak Albertus Wisnu Brata, alumni Geodesi ITB Angkatan 1989. Pertama-tama yang perlu kita lakukan di sini adalah membuat image Raspberry Pi di USB disk. Untuk itu buka browser, isi alamat situsnya www.raspberrypi.com. Kita akan mengunduh aplikasi Raspberry Pi Imager untuk membuat file image di USB disk. Karena kami menggunakan Linux Ubuntu, maka di sini dipilih versi Ubuntu untuk prosesor Intel. Ternyata aplikasi image sudah ada di komputer ini, jadi tidak perlu dilanjutkan. Aplikasi image yang sudah terinstall lazimnya ada di menu perkakas sistem atau system tools. Jalankan aplikasi. Untuk pilihan sistem operasi, karena proses instalasi tidak menggunakan mode grafis, jadi pilih Raspberry Pi OS Lite 32 bit. Untuk storage, pilih USB disk yang Anda telah masukkan ke port USB komputer Anda. Dan klik tombol right untuk memulai proses pembuatan image.
perlu dicatat bahwa Anda tetap memerlukan koneksi internet untuk melakukan hal ini. Klik tombol continue untuk mengakhiri proses. Buka aplikasi File Manager dan Anda lihat ada dua partisi baru di panel kiri, yaitu root fs dan boot. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat jumlah komputer yang saat ini terhubung ke jaringan dengan perintah nmap. Perintah ini perlu dijalankan dua kali, yaitu sebelum dan sesudah Raspberry Pi dinyalakan. Kita mulai dulu dengan Raspberry Pi dalam keadaan mati. Khusus untuk jaringan ini, nmap 192.168.0.0/24. Anda bisa lihat ada 4 host komputer yang menyala dengan IP address 192.168.0.1, 2, 102, dan 105. Mari kita beralih ke Raspberry Pi sekarang. Pertama, masukkan USB ke port USB 3. Langkah kedua, sambungkan kabel Ethernet router ke Raspberry Pi. Ketiga, sambungkan kabel power router. Dan selanjutnya, sambungkan kabel power Raspberry Pi. Sementara menunggu lampu hijau Raspberry Pi berhenti berkelip, Anda bisa melihat bahwa komputer-komputer yang terhubung ke jaringan memiliki beberapa servis yang terbuka atau open. Seperti servis SSH, TTP, NFS, atau MySQL. Baik, mari kita lanjutkan lagi dengan menjalankan perintah nmap yang sama. Terdeteksi ada 5 komputer yang menyala. Dan ada satu yang baru dengan IP address 192.168.0.100. Dan Anda bisa lihat bahwa untuk komputer 192.168.0.102 ada servis SSH yang terbuka. Sementara untuk komputer 192.168.0.100 dari 1000 port service yang dipindai tidak ada yang terbuka. Oleh karena itu kita akan mengaktifkan servis SSH agar bisa login ke Raspberry Pi. Matikan Raspberry Pi dan pindah USB disk ke komputer. Komputer telah mendeteksi USB disk dan membuka dua window baru. Pilih window dengan nama boot. Buat file baru yang kosong. Buka file baru tersebut dan simpan dengan nama baru SSH. Lalu tutup file tersebut. Lepas USB disk dari komputer dan kembali ke Raspberry Pi.
Nyalakan kembali Raspberry Pi dan tunggu hingga lampu hijau berhenti berkelip. Jalankan kembali Nmap. Dan Anda bisa melihat bahwa servis SSH sekarang telah terbuka. Dan sekarang kita bisa login ke Raspberry Pi menggunakan username Pi dengan password Raspberry. Ada masalah nampaknya yang disebabkan oleh hotkey sebelumnya. Ikuti instruksi di layar untuk menghapus hotkey sebelumnya. Kita coba login kembali. Dan kali ini berhasil. Mari kita lanjutkan ke konfigurasi yang kedua.